Pemirsa, Head of Economic Opportunities Research Center for Indonesian Policy Study, Trisia Wijaya, menilai pemblokiran beberapa platform digital termasuk PayPal berdampak pada kegiatan ekonomi di tanah air. Trisia mengatakan pemerintah seharusnya menyadari bahwa saat ini perkembangan penggunaan internet dan platform digital di Indonesia sudah berlangsung dengan pesat. Trisia menyebut pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo terhadap sejumlah platform digital pada gilirannya dapat menjadi disrupsi yang mengganggu kegiatan ekonomi, knowledge sharing, dan juga hiburan. Walaupun aturan PSE itu dikatakan sebagai upaya mengawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Trisia menilai bahwa tidak ada jaminan dari pemerintah yang bisa memastikan PSE atau data PSE tersebut dapat terlindungi dengan baik dan terjamin kerahasiaannya. Ya, kita tadi sudah banyak berbincang, Kemenkominfo diminta untuk membenah, baik itu sistemnya, organisasinya, dilakukan dengan profesionalisme, transparan, dan dilakukan adanya pembenahan. Dan melengkapi dialog kita malam hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Rio Kristiawan, pakar hukum bisnis. Selamat malam, Mas Rio. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Mas Rio, ini dilema penegakan hukum di ruang digital, sampai ada petisi, protes, aturannya sih jelas sudah ada 2 tahun yang lalu begitu. Anda melihat apa yang menjadi problemnya? Menurut saya ada 2 hal. Yang pertama adalah tiba-tiba pemberitahuan itu terkesan tiba-tiba. Jadi tanpa sosialisasi yang cukup, kemudian pemberitahuan terkesan tiba-tiba, publik tengah asik-asiknya dengan aktivitasnya, kemudian pemerintah memberitahukan dalam batas waktu tertentu, kalau tidak salah kurang 10 hari atau di bawah 2 minggu harus segera melakukan registrasi. Nah, sedangkan kalau saya amati secara teknis, registrasinya dilakukan melalui OSS RBA, dan kadang-kadang itu juga muncul kendala-kendala teknis juga. Yeah. Jadi memang ada persoalan teknis, ada persoalan regulasi, dan kemudian ada keengganan untuk mendaftar karena begini juga. Apakah kalau kemudian mendaftar lalu datanya terjamin juga gitu? Dan itu belum ada kepastian? Dan itu belum ada kepastian. Apakah kemudian kalau misalnya pengguna yang ramai gitu ya, pengguna mereka semua mendaftar, dan kemudian mereka semua dengan konsumennya, dengan datanya, dengan apakah ada kepastian bahwa semua yang didisklose itu tidak tersebar begitu? Karena ya banyak kejadian bahwa situs-situs atau kemudian platform-platform itu kemudian datanya bocor. Baik, apakah itu juga yang membuat platform digital tidak mau untuk mendaftar? Ya, tidak satu-satunya alasan adalah mengenai persoalan jaminan. Tentu ada persoalan lain. Memang tidak bisa dipungkiri ada situs-situs yang bersifat ilegal juga. Misalnya tidak semua situs itu atau tidak semua platform itu baik. Yeah. Misalnya ya ada platform yang baik, tapi ada juga platform yang sifatnya tidak baik atau bahkan mengandung unsur pidana misalnya. Yeah. Jadi kalau tidak mendaftar ya alasannya tadi ada alasan teknis, ada karena alasan secara substansif memang melanggar hukum, ada alasan persoalan registrasinya begitu mendadak, kemudian ada persoalan isu privasi, isu data pribadi yang kemudian belum terjawab sampai sekarang. Begitu. Nah, baik, ini berkaitan dengan isu data pribadi, Mas Pratama, ya. Bisa benarkah gitu kan, ya, bahwa satu waktu misalnya data di WhatsApp kita gitu, walaupun ini dibantah beberapa kali, ya, tapi kalau dari analisa Anda, bisakah itu didapat begitu oleh pemerintah? Secara teknologi ya harusnya bisa lah. Kan gini, ada beberapa platform yang menyebutkan ini ada end-to-end encryption gitu. Contohnya WhatsApp gitu, end-to-end encryption gitu ya kan. Tetapi kan kita tidak tahu, WhatsApp tidak pernah membuka source code-nya ke publik gitu. Sehingga kita tidak tahu isinya apa gitu. Kalau kita tidak tahu isinya apa, itu kan klaimnya WhatsApp gitu. Tapi di dalamnya kita nggak tahu apakah si WhatsApp yang bisa lihat, apakah pemerintah Amerika bisa lihat, apakah NSA, CIA bisa lihat, kita kan nggak tahu gitu. For example gini,
ketika kita berbicara konsep end-to-end encryption, artinya hanya kita dan lawan kita yang boleh baca. Saya WhatsApp Mas Ajat gitu. Artinya hanya saya dan Mas Ajat yang bisa baca. Nggak boleh orang lain boleh baca kecuali partner kita. Dan bacanya itu harus buka aplikasinya. Kemudian ketika dibuka legitimate bahwa itu kita gitu, baru kita bisa buka message-nya. Sekarang kita lihat WhatsApp. Ketika kita dapat notifikasi, ya kan, bisa nggak kita baca walaupun kita belum buka WhatsApp-nya? Bisa nggak? Iya. Karena kita nggak mau orang lain lihat kita baca, kita lihat notifikasi. Lihat dari notifikasinya aja bisa gitu. Artinya apa? Sistem di handphone kita yang itu sebenarnya di luar kita gitu, dia bisa baca loh message WhatsApp ini gitu. Ya, artinya apa? Bukan hanya saya dan Mas Ajat yang bisa baca konten dari WA-nya, tapi ini bisa. Artinya apa? Platform WhatsApp itu gitu. Ya mungkin dia bisa baca juga gitu. Kita nggak tahu kecuali dia mau open ya gitu. Tapi jika selama ini data itu dikuasai oleh asing, kenapa kita keberatan dengan upaya pemerintah untuk bisa ya lebih baik kita sendiri gitu kan? Kalau asing bisa saja dibuat untuk hal-hal yang merugikan. Gitu. Ya. Masalahnya kan kita nggak ada ini, kita mau pakai apa? Selain WhatsApp mau pakai apa? Mau pakai Signal, mau pakai Telegram gitu. Ya kan? Nggak banyak menggunakan itu gitu. Akhirnya orang balik-balik ke WhatsApp. Dan yang menggunakan itu kan nggak cuma kita sebagai orang biasa. Bahkan pejabat-pejabat tinggi negara, menteri-menteri menggunakan itu semua gitu. Dan akhirnya mereka tahu bahwa kita ini, orang Indonesia ini, nggak bisa pergi dari itu gitu. Dan kita tidak belajar, kita memang tidak berusaha untuk bisa mencari sistem pengganti dari aplikasi-aplikasi ini jadi yang masalah. Disebut dengan ini adalah upaya untuk melindungi itu jauh begitu ya? Ya sebenarnya gini, sebenarnya ada beberapa yang bagus. Contohnya misalkan di tahun 2016 Facebook itu habis-habisan isunya sangat jelek karena ada kasus Cambridge Analytica. Ada 61 juta data Facebook yang dijual secara ilegal kepada pihak ketiga begitu. Dan di situ ada 1 juta lebih data orang Indonesia. Tetapi saat itu ketika pemerintah kita menawarkan Polri mau ikut investigasi loh ke sana, kita mengirimkan orang gitu. Facebook bilang apa? Nggak usah. Ini biar kita kerjain sendiri gitu. Kita komplain, kita sue mereka, kita nuntut mereka, nggak dianggap sama mereka gitu. Baik. Aparat penegak hukum nggak dianggap sama Apakah mereka. dengan pendaftaran ini mereka akan sama seperti itu harusnya atau lebih... bukan hanya pendaftaran. Setelah pendaftaran so what gitu. Apa yang dilakukan? Kan kita ini konsepnya adalah membuat situasi dunia maya kita ini enak ditinggali, aman ditinggali, menjadi ekosistem yang enak untuk berbisnis. Aturan hukum ada di sana. Kan gitu harusnya kan ya gitu. Nah, setelah daftar apa yang bisa yang bisa kita gunakan untuk memaksa mereka untuk ikutin aturan Indonesia? Misalkan kalau ada konten hoax di platform Anda, take down dong gitu. Nah, kalau mereka hanya daftar gitu dan kita minta, belum tentu mereka mau. Saat ini pemerintah kita diberi privilege untuk melakukan take down. Tapi apakah mereka mau? Suka-suka mereka. Kalau melanggar nggak sesuai privasi mereka nggak mau gitu. Nah, sekarang kita maunya, Anda kalau ada konten yang benar-benar tidak hoax gitu, atau hate speech gitu, ya Anda harusnya ikut menjaga. Tapi itu tadi Indonesia, belum gitu. ada jaminan mereka bisa Makanya habis pendaftaran ini gitu, bukan hanya mendaftar aja, tapi mereka harus ikut aturan Indonesia. Nah itu nanti penting, indikasinya di situ. Keberhasilan Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 ini adalah mereka nanti mau ikutin aturan Indonesia apa tidak, bukan hanya mendaftar. Dan itu masih tanda tanya. Iya, dan sampai saat ini, saya cek nih Mas Enda nggak tahu ya, ngecek apa tidak gitu, Google belum ada tuh di daftar listnya PSE asing lingkup privat gitu. Oke, baik Mas Enda. Tapi kalau berbicara tadi yang menarik adalah kemandirian ya, untuk bisa membuat ini menjadi berjalan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa kita harus mandiri, punya alternatif begitu. Apa yang mungkin bisa, adakah selama ini memang kekurangan aturan bahkan begitu ya, yang perlu untuk dikeluarkan oleh pemerintah? Kekurangan aturan ya, kalau menurut saya justru malah masalahnya kan ini bisnis ya, dan kita terbuka, dalam arti kita tidak ada kebijakan protektif ya, seperti Cina misalnya, yang kemudian memang akhirnya setelah bertahun-tahun bertahun-tahun kemudian punya versinya sendiri gitu ya, menggantikan. Karena kita ada pros and cons lah ya, karena kalau kita protektif artinya kita besar karena diproteksi kalaupun ada yang besar, tapi karena kita terbuka maka yang memang sekarang jadi juara di Indonesia penyedia layanan itu bersaing dengan penyedia layanan dari luar ya, yang tadi disebutkan lah, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Traveloka, itu semua adalah penyedia layanan Indonesia yang
bisa bersaing dengan layanan serupa yang ada dari luar gitu. Jadi bukannya tidak ada, tapi memang kita secara strategis perlu melihat wilayah-wilayah atau area-area mana di mana kita punya keunggulan gitu. Banking misalnya ya, secara regulasi diregulasi dengan kuat karena itu melibatkan dana masyarakat. Ya. Kan nggak ada bank asing yang punya aplikasi di Indonesia yang tidak mengikuti aturan banking atau finansial yang ada di Indonesia gitu. Sehingga Indonesia punya peran kuat di situ. Lalu misalnya aplikasi digital yang berhubungan dengan perikanan ya, ada e-fishery, lalu kemudian harusnya menurut saya ada soal pertanian, ada soal kehutanan, itu semua adalah aplikasi-aplikasi yang harusnya bisa besar, bahkan bisa bersaing secara global dan bisa jadi juara di Indonesia karena kita memanfaatkan keunggulan yang ada. Nah, kalau kita mau bersaing dengan layanan yang sudah besar, search engine misalnya gitu ya, barrier-nya untuk mau kejar dan memberikan tingkat pelayanan yang sama dengan Google itu $billion gitu. Begitu juga dengan bersaing dengan grup Facebook, Meta, Instagram, begitu juga bersaing dengan grupnya grupnya Amazon atau Microsoft misalnya. Karena itu tadi gap-nya ada $billion dan ribuan developer ya yang ada di sana gitu. Artinya memang perlu ada prioritas begitu, dan apakah memang itu justru yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar mendaftarkan diri? Balik lagi nih kalau soal pendaftaran, menurut saya sih nggak ada penting-pentingnya sama sekali gitu. Setuju bahwa harus mengikuti peraturan Indonesia ya. Artinya apa? Misalnya peraturan Indonesia apa sih kalau yang hubungannya dengan regulasi finansial yang khusus ya, ada aturannya, ada izinnya dan harus diikuti gitu. Nah sekarang kita buat aja aturan apa, misalnya kayak tadi kata Mas Pratama ya, soal ada hate speech misalnya atau ada soal hoax, ya harus diikuti peraturannya bahwa itu bisa dituntut, bisa diminta datanya. Menurut saya itu aja, ikuti aturan yang ada itu. Baik. Saya ke Mas Rio, supaya aturan ini sejalan dengan implementasi ya di lapangan begitu kan ada indahnya aturan belum tentu ternyata indah di lapangan. Apa ya syaratnya? Yang suara saya jelas ya? Silakan. Yang pertama harus regulasinya ini harus diharmonisasi. Kalau kita ingat bahwa mengenai sistem elektronik, sebelum kita punya Perkominfo ini kita punya PP mengenai PMSE. Perdagangan melalui sistem elektronik. Kita juga punya beberapa aturan-aturan sejenis. Lalu kalau kita lihat substansi dari Perkominfo ini, banyak hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan substansi yang ada di dalam aturan-aturan sejenis lainnya. Sehingga itulah kenapa boleh dikatakan sekonyong-konyong pelaku usaha kemudian kaget ketika harus melakukan registrasi dengan syarat-syarat yang ada dalam waktu 10 hari begitu ya, dalam waktu singkat. Karena sudah anggaplah ini pada aspek komersial, walaupun penyelenggara sistem elektronik ini tidak mesti komersial. Tapi saya mengambil contoh mengenai dari perdagangan sistem komersial gitu, misalnya seperti kasus PayPal dan Tapi kalau ada yang menyebut ini baik untuk shock terapi begitu, walaupun tadi ada buka tutup begitu, kalau menurut Anda apakah itu baik dalam konteks hukum bisnis? Tidak baik, karena begini, ketidakpastian bisnis itu adalah lawannya investasi. Business uncertainty itu akan menyebabkan business interruption, itu tidak baik. Jadi sekarang kan lantas jadi muncul persepsi, jangan-jangan kalau berinvestasi di Indonesia, lalu tiba-tiba muncul aturan lain yang tidak disharmonis dengan aturan lain, belum tentu sesuai, kemudian nanti tiba-tiba diblokir, dan kemudian sekarang jadi muncul persepsi terhadap aturan yang persepsi terhadap pemerintah, oh berarti kalau diprotes bisa diganti, dan ini di Indonesia terjadi itu tidak baik ya dalam konteks penegakan hukum. Di Indonesia cukup sering aturan baru berlaku sehari 2 hari diprotes dicabut, aturan baru berlaku sehari 2 hari diprotes kemudian diganti begitu. Sehingga ya memang sejatinya memang harus dikaji dulu sebelum dikeluarkan, dan sebetulnya tingkatan untuk melakukan penegakan hukum itu nggak cukup setingkat peraturan menteri. Iya, baik. Begitu. Nanti ada satu segmen lagi, dan di segmen berikutnya saya ingin masing-masing narasumber memberikan solusi lah kalau kayak gitu ya. Karena sudah cukup nampaknya kita menilai apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo, memang perlu ada evaluasi. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.